Bicara soal gedung-gedung tua berparas Eropa, maka tak lengkap rasanya jika tak membahas elemen kaca yang hampir selalu ada di tiap celah dinding. Ya, kaca indah berkelir warna-warni ini populer disebut stained glass art atau kaca patri. Kalau anak Jakarta pernah melancong ke Museum Bank Indonesia, maka warna-warni kaca patri akan terlihat berpendar indah saat bersentuhan langsung dengan sinar matahari. Kaca patri biasanya dipasang pada bagian kecil di atas jendela atau buffet lid dan jendela yang terdapat di kulit bangunan. Menurut catatan sejarah, kaca patri sudah eksis sebagai elemen pelengkap arsitektur gedung sejak abad ke-12 atau pada masa abad pertengahan berjaya. Di masa pra-Renaissance itu, kontrol otoritas gereja sangat kuat dalam segala aspek kehidupan bangsa Eropa, hingga memengaruhi corak, bentuk, dan filosofi sebuah karya seni. Simbol yang tertera di atas kaca patri umumnya adalah ilustrasi dari Alkitab dan kisah keajaiban Sang Mesia. Dengan nuansa teosentris yang kental itulah, maka tak heran salah satu produk seni rupa ini jadi begitu identik sebagai seni khas gereja. Namun, sebelum menjamur di negeri Eropa, teknik pewarnaan pada kaca seperti kaca patri ini sudah dikenal lebih dulu di negeri Mesir dan Mesopotamia pada milenium ketiga sebelum Masehi. Setelahnya, seni kaca patri baru berkembang di masa Romawi. Teknik pembuatannya yang sulit, bahan baku serta biaya distribusi yang mahal membuat kaca patri menjadi barang mewah bagi orang Asia kala itu. Itulah alasannya mengapa hanya gedung-gedung mewah dan penting di Batavia yang memiliki kaca patri di dalamnya, seperti gereja dan kantor pemerintahan maupun swasta. Selain indah dipandang, kaca patri juga punya keunikan dari cara pembuatannya. Ya, kaca sengaja dibuat secara berlapis hingga membentuk seperti sebuah mozaik. Potongan kaca warna-warni melibatkan teknik patri atau grafir untuk membuat pola tertentu. Selain di Museum Bank Indonesia, anak Jakarta juga bisa menemukannya dengan mudah di gereja-gereja tua yang tersebar di Batavia. Seperti Gereja Paulus yang menjadi salah satu gereja Protestan tertua di Jakarta, Gedung Bappenas yang dibangun pada 1925 atau pada masa awal pembangunan kawasan Menteng oleh pemerintah Kota Praja Batavia, Galeri Kunstskring Paleris yang menjadi ruang seni rupa bagi para seniman kondang Eropa dan dunia. Tanya gedung-gedung di Menteng yang tua dan ikonik, Menteng sendiri menjadi kawasan elit yang memiliki riwayat panjang sebagai percontohan kota taman pertama di Indonesia. Karena itu tak heran ya, Menteng masih terlihat teduh dan asri hingga saat ini. Oke, sekarang kita kembali ke tujuan awal, yaitu mengulik sejarah sebuah gereja yang memiliki kaca patri yang indah dan bernilai historis. Salah satunya adalah gereja tua yang terletak di kawasan ikonik Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gereja Teresia nomor 2. Gereja Santa Teresia ini satu jalan dengan tempat bersejarah lainnya yang akan tim Jakarta kunjungi mendatang, yaitu Balai Budaya Jakarta. Tim Jakarta dibuat takjub akan keindahan pendaran cahaya dari kaca patri di Gereja Santa Teresia ini. Tak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke dalam area Gereja Santa Teresia. Gereja yang eksis sejak tahun 1933 ini terlihat sederhana dari nampak depan. Dinding berkelir putih gading, atap bernuansa klasik khas gereja tua, dan sebuah menara kecil yang menjulang ke atas. Tapi ada satu yang menjadi ciri khas gereja Santa Teresia dan tidak ada di gereja lainnya. Ya, ada ornamen kaca patri bulat besar berbentuk seperti sebuah bunga yang sedang mereka. Gereja klasik yang dirancang oleh seorang arsitek asal Belanda, J.T. Van Ooyen ini semakin memesona mata kita saat memasuki dalam gereja. Warna-warni kaca bersambut dengan sinar matahari pagi yang teduh. Rasanya tak perlu lagi menggunakan lampu, kaca patri ini secara alami memantulkan cahaya matahari tanpa membuat mata silau. Gereja Teresia mempunyai 3 pintu, di atas setiap pintu terdapat jendela besar berkaca patri. Jendela besar di atas pintu utama membentuk rupa Santa Teresia, di atas pintu samping menggambarkan Santo Ignatius de Loyola atau pendiri Serikat Yesus, dan Santo Franciscus Xaverius atau pelindung misi.
Anak Jakarta, gereja yang berdiri di bawah lindungan Santa Teresia ini adalah gereja Katolik kedua yang ada di Batavia. Gereja yang berdiri di bawah lindungan Santa Teresia atau Teresia dari anak-anak Yesus Kristus ini adalah anak pertama dari gereja katedral atau gereja Katolik kedua yang ada di Batavia. Riwayat gereja Santa Teresia sebagai gereja Katolik tertua kedua di Batavia membuat gereja ini hingga sekarang masih memakai jadwal tradisi misa yang terbagi dalam misa harian tiap Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi, misa Jumat pertama pada tiap bulan dalam 4 waktu berbeda, dan misa mingguan tiap Sabtu dan Minggu. Dalam setiap jadwal misa tersebut, ada 1 jam misa yang dikhususkan untuk jemaat asing atau orang Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Ya, Gereja Santa Teresia sejak awal berdiri memang menjadi rumah ibadah yang umumnya berjemaat ekspatriat dan warga asing yang tinggal di Menteng. Menggunakan bahasa asing ini menjadi ciri khas dari gereja tua yang ada di Batavia, seperti Gereja Immanuel dan Gereja Paulus. Anak Jakarta, selain mengagumi kaca patri yang indah, kita juga diperlihatkan keunikan arsitektur gereja Teresia lainnya. Ya, gereja ini sengaja dirancang tanpa tiang penyangga agar umat dapat melihat prosesi ibadah tanpa penghalang. Atap yang tinggi pun menambah kehusyukan umat saat beribadah karena sirkulasi udara yang teduh dan nyaman. Keunikan lain terletak pada belakang altar gereja. Anak Jakarta dapat melihat 13 jendela kecil yang menggambarkan kebersamaan Yesus Kristus dengan ke-12 muridnya. Memakan waktu 1 tahun untuk proses pembangunan, gereja ini akhirnya diresmikan oleh Pastor A.T.H. Van Hoff SJ pada tahun 1934. Bagaimana anak Jakarta? Indah sekali bukan pendaran kaca patri di gereja Santa Teresia? Meski gereja ini merupakan tempat ibadah umat Katolik, namun siapapun boleh datang untuk mengagumi kecantikan arsitektur gedung gereja yang indah dan tentu saja kaca patrinya yang begitu otentik.